Ada seorang yang tidak saya kenal, kemudian tiba-tiba masuk untuk memberi komentar di channel YouTube saya. Nah, komentarnya itu seperti ini: Kristen ajaran pagan yang diajarkan oleh Paulus. Apakah benar bahwa Kristen adalah ajaran pagan yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Kita buktikan ya teman-teman. Apakah Paulus adalah rasul palsu? Ataukah ajaran yang disampaikan Paulus adalah ajaran-ajaran untuk menyesatkan umat-umat Kristen? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi, tujuan Paulus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan adalah untuk memberitakan Injil Allah. Oke, jadi Paulus adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Tujuannya untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ini adalah pernyataan Paulus sendiri ya teman-teman, di mana Paulus adalah hamba Kristus Yesus, hamba Yesus Kristus. Jadi dia bukan rasul palsu atau ajaran-ajaran yang Paulus sampaikan itu adalah ajaran-ajaran sesat atau untuk menyesatkan umat-umat Kristen. No ya, tetapi di sini sangat jelas di dalam Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, teman-teman, kalau kita lihat surat Roma itu kita tahu dengan sangat jelas ya teman-teman, penulisnya itu adalah Rasul Paulus sendiri, oke? Kemudian kalau kita lihat dan kita teliti dengan baik ya, tentu kita akan mengetahui ya teman-teman, bahwasannya surat Roma ini dia mempunyai keunikan. Keunikannya itu apa teman-teman? Keunikannya adalah sifat Injil Kristus itu diuraikan secara lengkap dan teratur. Kemudian keunikan yang kedua itu adalah surat Roma itu adalah surat yang paling teologis dan sistematik. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa surat Roma itu ditempatkan pada urutan pertama dari surat Paulus lainnya. Itulah alasannya kenapa surat Roma ditempatkan pada urutan yang pertama dibanding dari surat Paulus lainnya. Kenapa? Karena mempunyai keunikan tersendiri. Keunikannya adalah paling teologis dan sistematik. Kemudian sifat Injil Kristus itu diuraikan secara lengkap dan teratur. Kemudian surat Roma juga mempunyai ciri khas ya teman-teman. Ciri khasnya itu adalah paling sistematis dan teologis. Kemudian kalau kita baca secara menyeluruh, contoh misalnya dalam Roma pasal 3 ayat 1, kemudian pasal 4 sampai 6, itu adalah tulisan dengan gaya tanya jawab ya teman-teman. Kemudian ciri khas yang berikutnya adalah Paulus menggunakan PL secara luas untuk menyampaikan sifat sesungguhnya dari Injil. Kemudian kalau kita lihat secara khusus di dalam Roma pasal 8, itu adalah uraian yang paling luas di dalam Alkitab tentang peranan Roh Kudus. Nah, kita kembali ke pasal 1 ya teman-teman. Pasal 1 ayat 1 sampai 17 itu merupakan perkenalan Paulus terhadap jemaat Roma. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dari Paulus hamba Kristus Yesus, hamba Yesus Kristus. Hamba di situ dari kata doulos ya teman-teman. Dan coba teman-teman bandingkan dengan Keluaran pasal 21 ayat 2 sampai 6. Kemudian Rasul Paulus itu dipanggil menjadi rasul dari kata apostolos. Nah, kata apostolos ini ya teman-teman, itu istilah rasul yang diterjemahkan sebagai utusan atau misi yang pada dasarnya arti kata ini adalah orang yang diberi wewenang dan diutus untuk tugas tertentu. Kemudian kalau kita lihat lagi kata dikuduskan artinya dikhususkan. Rasul Paulus itu dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kemudian Paulus menerima jabatan rasul berdasarkan kasih karunia Allah. Kita lihat Roma pasal 1 ayat 5 ya. Kemudian tanggung jawab Paulus sebagai rasul adalah menuntun semua bangsa supaya percaya dan taat. Kita lihat Roma pasal 1 ayat 5. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi tanggung jawab Rasul Paulus adalah menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi bagi teman-teman yang suka menuduh bahwa Paulus adalah bukan rasul atau rasul palsu, atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah ajaran sesat, tidak ya teman-teman. Justru tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya sudah terbantahkan langsung oleh perkataan Paulus sendiri di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Di situ ada laporan yang sangat jelas ya teman-teman dari Paulus sendiri, bahwa Paulus adalah hamba Kristus Yesus. Di mana Rasul Paulus sendiri mengklaim bahwa Rasul Paulus adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Seharusnya ya teman-teman, bagi orang-orang yang suka menuduh bahwa Paulus itu adalah rasul palsu, bahwa pengajaran-pengajaran Paulus itu adalah pengajaran sesat, seharusnya malu ya teman-teman ketika melihat Roma pasal 1 ayat 1 ini ya teman-teman, di mana Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya adalah, mau percaya yang manakah Anda? Apakah Anda mau percaya perkataan Rasul Paulus sendiri atau perkataan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal siapa Paulus, yang sama sekali tidak hidup sejaman dengan Rasul Paulus, bahkan sama sekali tidak punya kitab Injil? Orang waras tentu dia akan mempercayai perkataan Paulus, karena klaim Paulus sendiri, di mana Paulus mengklaim bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ini sangat jelas ya teman-teman, dipanggil menjadi rasul. Jadi bagi kalian-kalian yang suka menuduh bahwa Paulus itu adalah rasul palsu, no ya teman-teman. Ini sangat jelas kok perkataan dan tulisan Paulus di sini yang dipanggil menjadi rasul. Ini baru klaim Paulus di dalam surat Roma ya teman-teman. Belum lagi kalau kita cek di dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Saya baca ya teman-teman. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi lagi-lagi di sini Paulus mengklaim bahwa dirinya adalah seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa.
Kalau kita lihat lagi di dalam Galatia 1 ayat 15 ya teman-teman. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Rasul Paulus dipanggil menjadi seorang rasul itu adalah berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi untuk kalian-kalian yang suka menuduh bahwa Paulus adalah rasul palsu, pengajaran-pengajaran Paulus itu adalah pengajaran sesat, seharusnya kalian malu ya teman-teman ketika saya membacakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Paulus adalah bukan rasul palsu atau pengajaran-pengajaran Paulus itu adalah pengajaran sesat. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan Paulus adalah pengajaran sesat, sedangkan Paulus sendiri sudah mengklaim bahwa dia adalah seorang rasul yang dipanggil berdasarkan kasih karunia Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, Rasul Paulus itu lahir dan hidup jauh sebelum Islam itu ada. Sedangkan Islam itu kan baru muncul pada abad 6 atau 7 Masehi. Sedangkan Paulus sudah hidup dari abad pertama Masehi ya teman-teman. Jauh sekali bukan? Ya jauh sekali. Sangat-sangat jauh sekali ya teman-teman. Lucu juga sih. Saya tidak tahu kenapa ya teman-teman. Mereka kok begitu benci atau alerginya dengan Rasul Paulus ya. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman, Rasul Paulus itu tidak tertarik dengan dunia keislaman, ya kan? Rasul Paulus dia lahir dan hidup pada abad pertama Masehi. Dan itu jauh sebelum Islam sendiri lahir. Sedangkan kita sendiri sudah tahu Islam itu baru muncul pada abad ke-6 atau 7 Masehi. Dan Rasul Paulus dia diutus oleh Yesus Kristus. Bagaimana bisa mereka mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus itu adalah ajaran sesat? Sedangkan Paulus sendiri sudah mengklaim bahwa dia diutus oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Rasul Yesus Kristus. Jadi, untuk menjawab tuduhan dari para polemikus Muslim tentang kerasulan Paulus, siapa yang mengangkatnya menjadi rasul? Yang mengangkat Paulus menjadi rasul adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan memang Paulus itu diutus kepada bangsa-bangsa. Kita lihat ya teman-teman di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku, nama Yesus, bukan nama nabi-nabi lain ya, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul ini, di sini ya teman-teman, ditulis bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus Kristus. Ingat, bukan bertemu dengan nabi palsu ya. Kemudian ya teman-teman, ada orang-orang tertentu juga di mana mereka tidak setuju karena Paulus itu dengan alasan tidak bertemu secara face to face dengan Yesus Kristus. Tetapi hal ini ya teman-teman, kita bisa komparasi kembali kepada nabi mereka, Nabi Muhammad. Apakah Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara face to face, secara tatap muka sehingga Muhammad itu layak disebut sebagai rasul? Kan tidak, ya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 dan juga Kisah Para Rasul 9 ayat 27 ya teman-teman, saya baca dari sini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus, bukan dalam nama nabi-nabi palsu ya, tapi dalam nama Yesus. Dan kita tahu ya teman-teman, banyak testimoni dari Rasul Paulus bagaimana tentang kisah hidupnya itu, kemudian bagaimana ia dipilih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang memilih Paulus ya teman-teman untuk memberitakan tentang nama Yesus. Itu sangat jelas di dalam Alkitab ya teman-teman. Tetapi masih saja ada orang-orang yang menuduh Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul palsu, pengajaran-pengajaran Paulus itu adalah pengajaran sesat. I don't know kenapa mereka itu mengatakan seperti itu. Mungkin karena mereka itu sangat membenci Rasul Paulus mungkin, atau apa mungkin ya, saya tidak tahu, hanya mereka yang tahu ya teman-teman. Kemudian ya teman-teman, kita bisa melihat dari sisi lain di mana murid-murid Yesus sendiri mengakui pelayanan Rasul Paulus itu di dalam tulisan mereka ya teman-teman, di dalam tulisan para rasul, para murid Yesus, misalnya Rasul Petrus. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di sini ya teman-teman, Rasul Petrus menyebut seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu. Jadi di sini ya teman-teman, Rasul Petrus dia mengetahui tentang hakikat dari surat-surat Rasul Paulus. Ungkapan saudara kita yang kekasih itu sangat jelas mengacu kepada orang yang sezaman, sepelayanan. Jadi ada banyak sekali bukti ya teman-teman, baik bukti dari Rasul Paulus sendiri yang mengklaim dirinya adalah seorang rasul maupun bukti dari murid-murid Yesus yang lainnya. Jadi Paulus adalah seorang rasul sejati yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Jadi bukan rasul-rasul palsu atau nabi-nabi palsu yang tidak jelas kenabian atau kerasulannya ya teman-teman, yang hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, aku adalah seorang nabi, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul atau dia adalah seorang nabi yang benar-benar dari Tuhan ya teman-teman. Apalagi tidak ada saksi mata. Ya, saya rasa hanya orang-orang yang pemikirannya itu down sekali mempercayai hal-hal seperti itu yang tidak ada bukti sama sekali, yang tidak ada eyewitnesses sama sekali. Berbeda dengan Rasul Paulus ya teman-teman. Kerasulannya itu bukan hanya berdasarkan dari klaim Rasul Paulus sendiri ya. Tetapi kerasulan Rasul Paulus juga itu didukung oleh rasul-rasul Yesus Kristus yang lainnya, di mana di dalam tulisan para rasul tersebut itu mengakui pelayanan Rasul Paulus. Contoh misalnya seperti Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Oke? Jadi bagi Anda yang suka menuduh bahwa Paulus adalah seorang rasul palsu, pengajaran-pengajaran Paulus itu adalah pengajaran yang sesat, seharusnya ketika saya menunjukkan data-data seperti ini, seharusnya Anda malu ya teman-teman. Siapakah Anda? Anda tidak hidup sejaman dengan Rasul Paulus. Bahkan sebelum Islam muncul, Rasul Paulus sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum Islam itu muncul. Bahkan sebelum Islam muncul, Paulus itu sudah menjadi rasul ya teman-teman. Paulus sudah menjadi rasul sebelum Islam muncul. So, siapakah Anda? Bahkan Anda sendiri bukanlah pengikut Yesus Kristus. Jadi sebagai manusia itu tahu dirilah, tahu malulah. Oke, thank you.